Oke ya. Tapi ini ada juga dari sana. Recordnya. Oke, kita mulai ya. Ini pertemuan keempat ya. PPT-nya PPT Bukhari. Masih menggunakan Bukhari karena saya belum sempat buat gitu ya. Dan rasa juga gitu. Ini kalian alhamdulillah ya dapat dapat jadwal dalam hal bisa malam gitu nih. Nah, besok teman-teman yang prodi statistik sama matematika murni ya. Saya ngajak malam, tapi tiba-tiba ada jadwal besar aja malam-malam kegiatannya. Gitu. Jadi dari besok dari jam 7.30 sampai jam 5 terus disambung sama malam tugasnya gitu. Tapi alhamdulillah Kodola untuk di kelas kalian alhamdulillah dapat walaupun tadi pagi saya rasa tidak ada jam malam gitu tugas malam gitu. Apa ya? Ini kita akan bahas tentang kriteria penduga parameter ya. Jadi kita kan sama tentang penduga, bagaimana cara menduga atau mengestimasi atau memperkirakan ya. Nah, sebenarnya dalam hal bagaimana membuat penduga yang baik gitu kan ya. Misalnya kita gini, yang saya contohkan ya, kita ada 39 di sini ya. Berat badan kalian kalau misalkan dirata-ratakan, misalkan semuanya perempuan sama laki-laki, misalkan badannya adalah 65 misalkan ya kan ya. Itu rata-rata kelas kalian misalkan. Nah, kan tetapi saat kita mengambil sampel, misalkan hanya dari 39 itu kita mengambil 20 saja. Kira-kira untuk membuat sampel itu merupakan penduga yang baik itu bagaimana? Gitu ya, seperti itu contohnya. Tapi di sini pertemuan 5 ya. Di sini pertemuan 5 loh. Tapi kalau di sini pertemuan 4 tuh. Nih, sini pertemuan 4. Kalau pertemuan 5 saya cukup di sini. Apa ya? Apa-apa. Kalau di RPS mana RPS sih Pak? Ini dia. Sebentar ya. Kalau ini tutup RPS deh. Ini RPS kita ya. Di pertemuan 4 ini kita akan bahas tentang itu kan, memahami kriteria dalam mengevaluasi penduga parameter ya, penduga parameter. Yang dibahas apa? Crumbrough, terus penduga yang tak bias ya, ini ya penduga tak bias, dan juga efisiensi ya, efisiensi relatif penduga terhadap penduga lain. Jadi kata kunci tiga itu ya, Crumbrough, efisiensi sama eh, penduga tak bias. Ini kalau misalkan di materi keempat, bahan pertemuan keempat gitu. Oke, saya izin lanjut ya di sini. Kalau saya sudah nggak jelas ya, Mbak Dinda, Paraka, aman? Oke, siap, siap, terima kasih. Ini, tak bias. Tak bias itu kata lainnya ya, misalkan seperti ini ya, artinya dia bagus gitu ya. Kata lain bisa dikatakan bagus atau tepat sasaran gitu ya, atau mendekati sempurna gitu. Kalau misalkan bias, kalau di Sumsel ya, bias itu adalah suara. Semakin bias suara, berarti suara semakin kuat gitu. Ya, tapi kalau dalam hal statistik, bias itu merupakan penyimpangan. Kalau tak bias berarti tidak menyimpang gitu. Ya, nah di sini uh, didefinisikan bahwasanya penduga T dikatakan penduga tak bias bagi tau theta jika nilai harapan dari T itu sama dengan tau theta. Jadi kan ini nilai harapan ya, nilai harapan adalah rata-rata ya. Rata-rata dari T itu adalah tau theta. Untuk semua theta anggota dari sigma. Kemarin kita udah tahu kan, udah belajar bahwasanya bukan sigma ini omega. Nah, kita udah tahu kan omega ini adalah populasi. Nah, sedangkan theta ini adalah simbol atau lambang ya yang kita gunakan untuk menduga si populasi atau menduga si omega. Ini secara general ya. Anggaplah kalau misalkan rata-rata berarti theta diganti sama mu gitu ya. Kalau menduga varian nanti diganti sama sigma kuadrat. Nanti secara general kita buat theta. Theta ini ada anggota dari si omega gitu ya.
Selanjutnya, kita katakan bahwa T itu adalah penduga yang bias bagi penduga yang bias bagi tau theta, gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, bias T itu, ya, bias T itu adalah nilai harapan T dikurang sama tau theta. Nilai harapan T ada yang ini ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita pindahkan sama segini set jadi minus kan ya. Ini kan kalau maaf, eh, ini bisa nggak ya? Kalau saya coret-coret gitu kan ya. Saya belajar mau coret-coret dulu. Oke, coba-coba. Oke, bisa main. Nih, ini kalau misalkan kita eh, pindah ruaskan ke sini, jadi kan seperti ini nih, jadi minus nih, ya kan ya. Ya, maaf ya, ini di tremor ini, mencoba hal baru. Nah, tapi kalau misalkan di sini ya, katanya ribet kali ya, tapi nggak apa-apa lah, demi kalian. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bias T itu, eh, jika dia lebih kecil dari nol, disebut penduga yang bersifat underestimate, ya, di bawah estimasi. Kalau bias T ini nanti hasilnya itu lebih kecil dari nol, gitu. Ini maksudnya hapusnya, nah gitu, ya. Tapi kalau misalkan bias T sama dengan nol, disebut dengan penduga tak bias atau unbiased estimator. Kalau nilai biasnya lebih besar dari nol, disebut penduga overestimate. Kita harapkan tuh adanya ini, bias T itu sama dengan nol. Artinya apa? Misalkan gini, errornya itu adalah nol gitu ya. Misalkan gini, teman-teman eh, berat badan tadi, berat badan sekalian satu angkatan itu misalkan adalah 65 tadi ya, satu kelas, 65 kilogram rata-ratanya. Di saat kita mengambil 20 sampel secara acak, ya teman-teman sini, maka apa yang terjadi? Rata-rata nanti akan tidak sama dengan rata-rata populasi kan ya. Misalkan setelah diambil, misalkan ada Taraka, ada Fadia, ada Kaila, ada Muhammad, eh, Nur, kan ada Adin dan sebagainya. Oh ternyata beratnya yang harusnya populasi 65, ternyata cuma 60 gitu. Nah, biasnya berarti 5 kan ya, yang seharusnya populasi 65 terus diambil sampel menjadi 60, berarti biasnya 5 atau errornya 5 gitu. Selisihnya itu ada 5. Jadi hal seperti itu. Nah, yang kita harapkan itu adalah errornya itu atau bias itu nol. Jadi bagaimana caranya, Pak? Yaitu jadi untuk membuat sampel yang bagus itu adalah sampel yang mendekati populasi. Oh, misalkan ditambah lagi nih, yang seharusnya cuma 20, ditambah lagi 10. Menjadi 30. Nah, siapa tahu akan bertambah lagi tuh. Ampun, menjadi 63, misal seperti itu. 63, sekian gitu ya. Nah, ini kenapa seperti ini ya. Jadi biasanya sama dengan nol. For example nih, misalkan contoh SN merupakan contoh acak. Yang saya kurang stabil ya, tiba-tiba aja deh. Merupakan contoh acak dari populasi di mana perubahan acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Penduga bagi mu adalah T sama dengan X bar. Ingat ya, ini sih kuncinya. Penduga bagi mu adalah T sama dengan X bar. Jadi mu ini diduga oleh T sama dengan X bar. Ya. Apakah T sama dengan X bar itu merupakan penduga yang bias bagi mu? Oke, sekarang kita tahu ya. Kita tahu di sini bahwasanya, sabar, ini ke bawah dikit. Just, ya. Di sini kita tahu bahwasanya T itu ya ada nilai harapan dari T, ET itu sama dengan nilai harapan dari X bar. X bar ini kan rata-rata kan ya. Kan ingat kan kalau misalkan rata-rata ada populasi apa atau dalam sampel apa ya, ada X bar, ada juga apa satu lagi? Lupa saya. Coba Taraka apa? Ada X bar, satu lagi ada apa? Sama-sama lupa Pak saya. Sama juga lupa Pak. Oke, kita panggil lagi. Dinda, Adinda. Apa? Ada X bar, ada apa? X bar kan
Ada populasi, ada sampel. Satu lagi apa? Rata-rata populasi, ada rata-rata populasi, ada rata-rata sampel. Nah, X bar itu rata-rata apa? Satu lagi apa? Lupa lagi, Pak. Aduh, aduh. Udah mati Pak, kapan selesai sih? Ngantuk aja Pak. Izin Gini, menjawab, ini Pak. kan ada X Kalau bar nggak nih. salah Miu nggak sih, Pak? Ais. Saya nanya Adinda, dia mau jawab. Ih, parah. Tapi nggak apa-apa. Oke, benar, Miu ya. Jadi, eh, ada Miu dan juga ada X bar. Kalau Miu ada untuk populasi, kalau X bar untuk rata-rata. Ya, untuk untuk sampel. Yang ini ya, yang ini ya. Nah, kan X bar kan adalah rata-rata nih. Rumusnya ini kan ya, benar kan ya? Ada 1/n sigma dari 1 sampai XI. Benar kan? Benar, Kaila? Main HP dia. Nampak kali mukanya main HP. Benar? Benar nggak, Kaila? Benar? Benar, Pak. Oke, benar Pak. Jangan main HP lagi ya. Nampak loh dari sini. Ya. Oke, nah ini kan nilai harapan turun ke bawah nih. Nilai harapan turun ke bawah. Ini kursornya nampak kan? Kursornya kan? Saya agak jelekin nih. Nampak? Oke, oke. Nah, 1/n sigma dari 1 sampai I sampai N XI. Ya. Nah, 1/n keluar nih. Kenapa? Karena nggak ada unsur X-nya di sana. 1/n keluar, terus nilai harapannya masuk. Nilai harapan dari sigma XI. Ya. Oleh karenanya, makanya dia buat ini kan sigma S ini. Sigma kan nggak ada unsur X. Yang ada kan XI-nya kan ya. Makanya didekatkan sama XI-nya. Jadi 1/n nilai harapan dari XI-nya gitu nih. Karena yang kita berikan nilai harapan itu adalah si XI-nya seperti itu. Oke. Nah, oleh karenanya 1/n turun ke sini, sigma dari 1 sampai N ini kan baik data 1, 2 sampai N. Berarti N data gitu, N data. Dan nilai harapan XI itu adalah ya nilai harapan X. Maksudnya kan ini kan I-nya berjalan dari 1 sampai N kan ya. N-nya udah didefinisikan di luar. Nah, baik X1 maupun X2 dan seterusnya sampai Sn, ya tetap X kan ya. Nggak mungkin berubah jadi Y. Oleh karenanya tetap nilai harapan dari X. Nah, N ini coret. Ya kan saya ada pena ya. Kenapa nggak pakai? Set, 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 set. N ini coret ya. Set sama ini coret ya adalah tinggal nilai harapan X. Nah, nilai harapan X itu adalah mu. Ya kan? Kenapa mu, Pak? Ya kalau populasinya mu. Ya. Kalau dia sampelnya baru X bar. Ya, ingat ya. Saya tanya lagi nanti. Paham, Ramzi? Paham? Paham, Pak, paham, Pak. Oke, paham, 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 paham. Oke. Nah, sekarang kita bias ke T nih. Bias T atau selisihnya ya. Nah, bias T itu adalah nilai harapan T dikurang sama mu. Nah, nilai harapan T itu kan adalah mu. Ini bawah nih. Nilai harapan T yang ini ya, set, yang ini ya, set, maaf, ini agak tremor ini. Adalah mu kan ya, yang ini kan ya. Masukkan nih, dikurang sama mu. Pak, mu dapat dari mana? Nih, di sini nih. Ini harapan T itu kan dikurang sama hasil dugaannya. Jadi masukkan mu. Terus mu dikurang mu sama dengan 0. Artinya bias T ini sama dengan 0. Oleh karena itu, kalau bias T sama dengan 0 disebut penduga tak bias atau unbiased estimator gitu. Karena ET sama dengan mu atau bias sama dengan maka T itu merupakan penduga T sama dengan S bar merupakan penduga tak bias bagi mu. Maksudnya, oleh karena bias T sama dengan 0, maka ini terpenuhi. Ya, pertanyaan ini terjawab. Iya, benar. Bahwasanya T sama S bar itu merupakan penduga yang tak bias bagi mu. Seperti itu. Ya, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ini ada namanya KTG. Nanti kalau misalnya di regresi ya, semua ketemu lagi ada namanya KTG, kuadrat tengah galat. Ya. Atau dalam bahasa sastra disebut dengan MSE, mean square error. Ya. Definisinya, jika T ada penduga bagi theta tau theta, maka kuadrat tengah galat atau MSE bagi penduga tersebut disebut dengan KTG, kuadrat tengah galat.
KTG ke T yang didefinisikan dengan KTG T sama dengan eh, nilai harapan atau T dikurang tau theta kuadrat. Ya. Definisi KTG itu ditulis sebagai berikut nih. Nah, ini kan dari atas nih. Ini kan dari atas nih, rumus atas ya. Nah, kalau misalnya kita pecah nih. Ini kan kalau misalkan nilai harapan T ini ya, yang atas ini, yang saya centang ini set. eh, ini kita modifikasi nih. Saya besar dikit ya. Set. Nih, agak besar sedikit. T dikurang ET ditambah ET min tau ET. Ini kan sebenarnya kalau misalkan kita jumlahkan tambahkan, ini akan menghilangkan ya. Di sini mana dia? Set, set, set. Ini kan bisa coret nol ya. Set, set. Ya, kalau ini dicoret, ini kan min ya. Ini plus, berarti dia akan menjadi bentuk atas kan ya. Iya kan ya? Benar? Putri Hawa benar? Atau ngantuk? Benar nggak? Putri Hawa Sahira? Benar? Betul, Bapak. Enggak, benar nggak? Lanjut, 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 Pak. Saya lanjut juga, Pak. Oke, nih di saat ini kan kita modifikasi, di saat ini kita hilangkan. Kenapa Pak hilang? Ini kan min ET, di sini plus ET. Anggap aja gini, ini min satu, ini plus satu, ya habis kan ya, tinggal T dan min tau tau theta. Min tau theta adalah ini, ET min theta adalah ini gitu. E-nya depan ini, kuadratnya ini ke sini, ya. Nah, anggap aja kita nggak, kenapa dimunculkan Pak untuk memodifikasi untuk membuktikannya, ya. Nah, sekarang kita hilangkan tuh. Nah, sekarang ini ya, hapus dulu aja biar. Cet, cet. Nih, anggapnya dengan hilangkan ya. Jadi yang ini, dua ini kita kalikan nih. Ini kan kuadrat nih. Ini kan ada kuadrat ya. Berarti kalau kalian ingat, misalkan eh, ada seperti ini ya, bentuk seperti ini misalkan eh, A ya ditambah B di sini kuadrat ya. Ya ini sama dengan ya eh, A ditambah B tutup kurung ini adalah A ditambah B kan ya. Nah, benar kan ya? Jadi nanti A dikali A sama dengan A kuadrat gitu kan ya. Terus ditambah sama AB ya, AB dan seterusnya sampai B kuadrat kan ya. Ini sama nih bawah juga sama. Jadi yang ini di saat A dan B, ini kan di sini ada lagi nih. Mengapa di sini ada set, ada lagi nih. Apa isinya Pak? Aduh maaf agak agak menceng dia. Isinya ini A dan B ini ya. Jadi T min ET dikali T min ET adalah T min ET kuadrat. Iya kan ya? Terus A dikali sama B di sini. Nah, A dikali B-nya berarti T min ET dikali sama ET ini ada di sini dia. Jadi T min ET kali ET min T kuadrat. Pak, kenapa ada dua? Ada satu lagi. Ya. Terus yang tadi apa? B dikali B, B kuadrat ya. Berarti ET min theta T dikali ET min theta T adalah ET min theta T kuadrat. Ya. Jadi bentuk yang seperti ini, ya, saya terusin aja lah sepertinya. Ini harus diteruskan biar kalian paham deh. Untuk mengingat, saya yakin kan udah paham, tapi untuk mengingat saja. Nah, ini kan nanti di sini, dah, bentar. Saya pelan-pelan untuk biar kalian paham. Karena kita online dulu ya. Nah, ini nanti tambah ya, tambah AB ya, terus ditambah B kuadrat. Nanti di sini kan ada, nah A kuadrat, kalau di sini bentuknya ditambah ya, B kuadrat ditambah sama 2 AB ya, gitu. Nah, kalau dimasukkan, A tadi apa? A tadi adalah ini, T min ET, maka di sini T min ET kuadrat, gitu ya. Terus B-nya apa? B-nya ini ET min T tau tau theta. Jadi seperti ini. 2 AB, AB-nya apa? Ini dan ini masukkan sini. Gitu. Paham ya? Paham ya? Insya Allah paham.
Nah, terus sederhanakan. Ini turun aja, nih turun yang sebelah sini. Nih, sebelah sini. eh, dikalikan lagi nih. T dikali ini. T dikali ET, ya T ET. Ya. T dikali T tau. Teta. Tak, bukan teta. Tau. Tau teta. Berarti T tau teta. Terus minus nih. Terus ini dikali ini. Minus ET kuadrat. Terus ini min kali min plus. Plus ET. ET tau teta. Seperti ini. Ya. Nih dapat nomor 2. Terus selanjutnya. Yang sama didekatin. ET ini ada ET ya. Ini ada ET. Dekatin ke sini. Terus ini kan ada tahunnya masukin juga bla 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 seterusnya sehingga dapat seperti ini ya karena sama dikalikan kuadrat ini juga sama turun ke bawah ini ya dikurang ini habis ya kan ya ini dikurang ini habis ini plus ini minus ya habis dong tinggal nol ya nah oleh karenanya ini merupakan bias T atau kuadrat tengah Galat T atau varian T. Kenapa Pak? Dari sini dapatnya. ET, E, bukan E, apa namanya? Nilai harapan ya, terserah mau nilai harapan mau E. Tapi kalau misalkan ribet, jemputnya E juga boleh. Tapi lebih bagus disebut nilai harapan sih. Nilai harapan T min tau theta kuadrat. Itu kan di sini nih. Ini ya. Kuadrat dan ini. Makanya untuk penuga bias kata ini merupakan sama dengan varian dari T. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Ini apa nih? Penduga tak bias terbaik. Nah, penduga tak bias terbaik itu disikat dengan UMFI. Apa itu UMFI? Uniformly minimum variance unbiased estimator. Jadi variance estimator yang tidak bias, yang minimum, yang paling minimum. Gitu. Disikat dengan UMFU biasanya. Jadi ada statistik, kita ada statistik UMFU, statistik cukup, dan statistik lengkap. Seperti itu. Ya. Nih, definisinya. Misalkan, X1, X2, Xn. Ingat kemarin ya, X itu apa? Ya. Di saat dia hanya X saja, itu ada datanya. Di saat dia ada X1, X2, nah itu anggaplah adalah sampel yang diambil. Kalau saya X kecil ya. Sampel yang diambil, ini sampel pertama, balikin. Sampel kedua, balikin. Gitu ya. Dan terus sampai Xn. Ya. Nah, misalkan S1 sampai Xn merupakan contoh acak sebanyak N. Contoh sebanyak N. Kenapa? Karena sampelnya N. Ya. Dari eh, fungsi perkataan peluang atau fungsi X theta. Ya. Maka kata penduga T bintang. Maksudnya gini, kita mempunyai populasi T, terus kita duga dengan T bintang, gitu ya. Ya. Jadi penduga T bintang disebut penduga tak bias yang terbaik atau UMFU bagi tau theta, ya. Jika penduga T bintang itu, halo, Om ngajar, bentar ya. Nih, jika penduga jika penduga T bintang itu bersifat tak bias bagi tau theta. Ya. Yang kedua, jika untuk semua penduga tak bias T bagi tau theta, maka katanya varian dari tau bintang dari T bintang itu lebih kecil dari varian theta. Maksudnya gini, kita mempunyai varian theta, varian T, artinya varian dari populasi. Nah, varian populasi ini harus lebih besar nilai dari varian duganya atau varian T bintangnya gitu nih. Atau kata lainnya, varian T duga T bintang ini harus lebih kecil dari varian T-nya, varian aslinya. Gitu, ya. Untuk semua theta itu anggota dari omega, anggota dari populasi. Nih, contohnya ini populasi kan ya. Kita ambil sampel nih, sampel pertama, balikin, sampel kedua, terus sampel ketiga, gitu. Dan seterusnya. Tapi di sini contoh sampel 3 aja. Nah, terus T1 itu, ini adalah T1, sampel tak bias.
T2 sampai tak bias, T3 sampai tak bias ya. Oleh karenanya, kalau sama-sama tak bias yang sudah kita buktikan tadi, yang kita buktikan tadi itu ada varian T1, ini ada varian T2, varian T3. Kenapa Pak varian T1, 2, 3? Karena anggaplah dia adalah aduh tak bias tadi gitu. Anggaplah dia tak bias tadi ya. Nah, sampel pertama dia variannya varian T gitu. Sampel kedua varian T, sampel tiga varian T, sama-sama tak bias. Anggaplah seperti itu ya. Oleh karenanya ketiga ini disebut dengan T bintang. Kenapa? Menduganya. Dari mana sampel ini yang merupakan sampel varian terkecil ya. Nah, jadi bagaimana dari varian 1, varian 2, sama varian 3 ini yang memiliki varian paling kecil. Gitu ya. Sama kalau misalnya kita memiliki error, bagaimana error yang kita dapat itu sangat kecil. Maksudnya apa? Nilai duga sama nilai asli itu mendekati. Kalau bisa sama, kalau bisa. Kalau bisa sama. Jadi, di saat dia mendekati nilai aslinya 3, kita duga nilai 2,8 ya. 3 dikurang 2,8, errornya 0,2. Benar kan ya? Seperti itu. Jadi dia sampelnya kecil. Selanjutnya, nih, penduga tak bias terbaik. Oke, nih, anggaplah seperti ini nih. Bagaimana mengetahui bahwa penduga T memiliki varians minimum, yaitu ketika T mencapai batas bawah, atau dalam hal ini adalah batas Cramer-Rawls. Nah, itu disingkat dengan lower bound, batas bawah. Tapi kalau batas atas itu ada head bound, nah, gitu-gitulah. Atas itu head, bawah itu adalah lower ya. Kalau misalkan head atas itu CRLB, kalau bawah atas kalau bawah itu CRLB, kalau bawah atas begitulah. Bawah CRLB, atas HBCR gitu. Ya. Seperti itu. Nah, jika T merupakan penduga tak bias dari tau theta, maka batas CRRB atau HBCR berdasarkan contoh adalah nih varian T-nya dari sini nih, dari tau aksen ya, tau aksen theta kuadrat per n harga mutra n nilai harapan dari do per do theta ln fungsi dari x theta kuadrat itu, ini bukan fungsi Fisher ya, adalah HBCR gitu nih. Jadi varian T ini harus lebih besar dari hasil dari HBCR itu. Gitu ya. Pak, ngerti nggak Pak? Nggak. Aduh. Nih, apa namanya? Lihat contoh ini. Bukan contoh sih, lihat pengertian setelah ini. Ini nih, suatu penduga dikatakan efisien jika ragamnya sama dengan HBCR atau varian T itu sama HBCR. Kalau dikatakan efisien, ya. Tapi kalau misalkan yang di sini penduga yang tak bias itu penduga yang variannya lebih besar daripada HBCR. Kalau dia sama, dia efisien, ya, bagus. Bukan efisiensi ya. Kalau efisiensi itu program trace kita, gitu ya. Dengan menggunakan pertidaksamaan Cramer-Rawls, kita bisa mendapatkan suatu penduga tak bias dengan ragam minimum. Asalkan varian T ya, atau sama dengan HBCR, maka hal ini dapat dijelaskan karena HBCR ada sekecil-kecilnya ragam yang bisa dicapai oleh suatu penduga tak bias, gitu ya. Nah, maksudnya gini, sama seperti tadi. Kalau misalkan nilai varian T nanti itu sama dengan nilai HBCR, Pak HBCR dapat dari mana? Dari sini nih. Dari sini, ya. Maka itu merupakan penduga yang efisien, gitu. Intinya gitu. Oke.
Sekarang kita lanjut nih. Jika kita memperoleh penduga yang umpu, yang bagus ya, yang baik, unbiased, minimum, variance, apa tadi estimate ya, melalui batas bawah, Cramer-Raw atau batas atas ya, maka untuk mencari penduga tak bias terbaik dapat juga melakukan efisiensi relatif. Bagaimana Pak? Nih, efisiensi relatif itu dari penduga tak bias T bagi tau theta terhadap penduga tak bias T bintang bagi tau theta. Definisi seperti ini. RE ini adalah relatif efisiensi ya, atau efisiensi relatif. Untuk T dan T bintang itu adalah varians T duga atau T bintang itu dibagi sama varians T. Jadi gini, kita mendapatkan nilai dugaannya ya, yang dibagi sama nilai aslinya, varian aslinya gitu. Jadi RE untuk T dan T bintang itu sama dengan varians T bintang per varians T seperti itu ya. Nah, penduga tak bias T bintang bagi tau theta disebut efisien jika nilai dari RE itu lebih kecil dari minus 1. Jadi kalau nilai ini nanti lebih kecil dari bukan minus, lebih kecil dari 1 ya, maka dia disebut dengan efisien gitu ya. Untuk semua penduga tak bias T bagi tau theta dan semua theta adalah anggota dari omega. Maksudnya theta ini adalah anggota dari populasi gitu nih. Entah ini misalkan rata-rata atau misalkan varians atau misalkan apapun itu dia termasuk dalam anggota populasi ya. Efisiensi penduga tak bias T didefinisikan oleh EP sama dengan ini. Kalau misalkan efisiensi penduga tak biasnya gitu ya. Kalau nilai ini sama dengan nilai EP-nya, maka dikatakan efisiensi penduga tak bias T. Jadi jika T bintang merupakan suatu penduga yang efisien bagi T theta. Sama saya ada mau tanyakan? Tidak. Cepat, cepat, cepat. Udah slide 10 ini. Kocak kali kalian. Nih, kita masuk ke sini nih. Ini adalah uh, rate sample properties. Rate sample properties. Properties. Serah. Ya. Dalam definisi 9.41 ya dalam bukunya, ya buku yang acuan yang pernah saya share, maksudnya yang pernah saya adakan referensinya ya. Misalkan katanya TN itu adalah TN X1, X2 dan seterusnya sampai XM merupakan barisan penduga dari tau theta. Jadi dia X1 kan ada varian 1 ya. X2 ada varian 2 itu misalkan tak bias semua. Nah itu jadi dia berjajar ya, membentuk apa namanya disebut dengan barisan penduga dari tau theta. Di antara sampel ini nanti kan mana yang paling baik gitu kan ya gitu. Jadi disebut dengan barisan penduga tau theta. Penduga tersebut dikatakan penduga yang konsisten untuk tau theta jika dia dikatakan konsisten ya. Nah, statistik pun dikatakan konsisten gitu. Masa kalian enggak gitu ya. Dia dikatakan konsisten jika limit n mendekati tak hingga itu adalah P harga mutlak dari TN dikurang tau theta yang lebih kecil dari errornya sama dengan 1. Gimana maksudnya? Nih, baca dulu ini. Untuk setiap error lebih besar dari 0 dan setiap theta anggota dari omega. Rumus tersebut dapat dipesan dengan T itu konvergen ke tau theta secara probabilitas. Ya. Gitu. Nah, dapat misalkan kalau kalian pernah dapat proses stokastik ya, dalam stokastik juga dapat ditulis misalkan TN itu adalah P menuju tau theta seperti itu. Untuk ukuran sampel yang semakin besar, suatu penduga akan memiliki nilai yang hampir sama dengan parameternya. Nah ini, jadi kata-kata ini ya, yang sering saya katakan, di sini juga ada ternyata ya. Di sini juga ada set sebentar.
Nih, nih. Jadi kalau misalnya kita mempunyai eh, populasi di kelas kalian ini 39 orang untuk mencari rata-rata berat badan kalian tadi yang harusnya 65, yang sampelnya 20, itu ternyata 60 beratnya ya. Terus tambah lagi sampelnya, misalkan nih, misalkan sampelnya jadi 20, ya 30 nih. Oh, bertambah dia. Bertambah apa? Variansnya akan mengecil gitu kan ya. R-nya akan mengecil. Tapi kalau tambah lagi misalkan tambah 5 ya 35. Jadi rata-rata akan mendekati populasi lagi. Kalian ada 39 ya. Diambil sampel 35. Hasil rata-rata sampel sama rata-rata populasi pasti akan mendekati. Nah, di sini dikatakan semakin besar sampel ya, maka pentuga nilai yang akan sama besar dengan parameternya. Akan sama besar mendekati. Di saat Pak berapa dia? Kapan dia sama besar? Ya nanti. Kalau populasi sama sampelnya sama, ya sama nilainya. Saya seperti itu, ya. Nih, dalam melihat konsistensi suatu penduga, perhitungannya menggunakan ketidaksamaan Chebyshev ini saya pernah dapat yang dua deh, tapi saya lupa ini persamaan apa. Ini saya tidak tahu ya. Kalau teorema seperti ini nih, teorema persamaannya. Tapi maksudnya, oh, kami itu pernah mengupas tuntas ini, tapi saya lupa dari mana itu. Di S2, maksudnya di papan tulis atau di tugas kami gitu. Nah, saya menjelaskan yang sini aja ya, untuk sepintas. Jika X adalah peubah acak dengan nilai harapan X sama dengan mu, rata-ratanya mu, dan variansnya ada sigma kuadrat, maka untuk semarang error yang lebih besar dari nol berlaku, ya, berlaku P harga mutlak X min mu itu lebih kecil dari error yang lebih besar sama dengan 1, ya, yang dikurang dengan sigma kuadrat dan error kuadratnya gitu. Lalu jika X1, X2, dan Xn merupakan contoh acak dengan rata-rata mu dan pada sigma kuadrat, maka X bar N, X rata-rata ke N itu menuju mu atau menuju rata-ratanya. Jadi maksudnya apa? Eh, X bar, X rata-rata untuk sampel ke N, sampel 1, sampel 2, sampel 3, itu pasti menuju ke rata-ratanya, rata-rata populasinya. Maksudnya, yang kita harapkan mendekati rata-rata populasinya. Gitu. Rata-rata sampelnya mendekati rata populasi. Buktinya apa? Nah, ini buktinya. Nah, ini saya agak, ya ini mungkin saya buktikan, tapi saya agak kurang ngeh ini ya. Tapi kalau di sini, eh, apa namanya, P, harga mutlak X min mu yang dari sini ya, yang lebih kecil dari error, lebih besar dari 1, varians, dan error, ini kan varians nih, varian kuadrat nih, varian X, dan error kuadrat. Nah, terus, ini kan error, varians itu muncullah apa namanya, N, banyak data, gitu, karena apa namanya, eh, sampelnya sampai sampel ke N, ya, dan seterusnya bla 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 sampailah ke sini, terbukti kata tiba-tiba terbukti aja tuh gitu ya. Ini varian kuadrat dibagi N S kuadrat itu eh, jadi 0 ya. Nah, saya, saya yakin kami itu bukan yakin, pernah ingat kita kan pernah membuktikan ini dulu. Ini entah kenapa semikian kuasinya jadi 0 nih, set jadi 0 dia ya, atau bingung saya lupa, dan saya menjadi limit limit yang mendekati hingga semakin banyak gitu ya, terus bla bla bla, maka terbuktilah bahwasanya ini itu sama dengan ya yang ini gitu. Itu udah, ini udah. Nah, ini kalian tunggu kan, kata-kata ini kalian tunggu nih gitu. Jadi inti dari pertemuan part ini ya ada 3. Yang pertama membahas tentang eh, penduga ya, penduga yang tak bias yang ini ya. Terus juga itu tentang umfu ya. Kalau tengahnya sama ini, kalau tadi tanya ini harapan di sini, kalau ini variannya ya, variannya. Bahas tentang umfu yang ini. Yang ketiga bahas tentang efisiensi ya, kamerau efisien ya. Jadi eh, kalau di dalam ini namanya statistik matematik. Jadi dalam statistik ini kita buktikan secara matematika gitu ya, dalam secara bukti rumus. Eh,
penduga yang tidak biasa, ada penduga yang memiliki error terkecil, ya intinya seperti itu. Jadi semakin eh, kecil errornya semakin bagus, atau kalau data sampelnya itu mendekati populasi itu makin bagus. Pak, terkadang kan kita tidak tahu nih, eh, kita punya data sampel, kita nggak tahu populasinya berapa. Bagaimana kita tahu kalau misalkan sampel yang kita olah itu merupakan atau mendekati populasinya? Ya ini gunakan ini, gunakan umfu ini saat dia eh, bukan umpu sih. Eh, ya benar, menggunakan umpu dan juga menggunakan definisi ini kalau saat dia melihat yang bias sama dengan nol, artinya itu ada penunggaan tambah yang bias, ya, yang tak bias, yang tidak bias, ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah? Ada? Saya sama onti-onti. Ada yang mau tanyakan? Nah, gitulah kalau ponakan ngomong gitu. Di mata ponakan kita adalah apa? Oke, silakan Muhammad Hidayat, silakan bertanya. Mohon Ya, izin Bapak, sebenarnya ini bukan pertanyaan Pak, tapi kayak bentuk apa ya, pendapat sedikit. Mungkin kalau nanti Bapak nggak bisa, kayaknya kalau dari pendapat saya pribadi, kalau kita dia tarik waktunya ke malam hari, sepertinya nggak efektif Pak, karena nggak tahu ya, mungkin kalau dari saya pribadi tadi sih sambil mencatat, sambil ini kayak lumayan entah terlalu cepat penjelasannya atau fokusnya kalau udah malam itu lebih cepat mudah hilang Pak. Gitu. Terus sama oke. PPT-nya sih kalau bisa setiap kali ada apa ya sebuah materi itu ada penerapan contoh-contohnya Pak. Jadi biar kita tahu kayak penerapan dari tadi kayak kayak apa sih tadi yang saya tulis tuh kayak efisiensi. Nah, penerapan kalau kita menghitung sebuah efisiensi itu seperti apa. Begitu juga large sample properties-nya gitu Pak. Gitu sih Pak, mungkin pendapat Oke, dari saya aja. oke, siap, 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 siap. Aman, aman, aman. Ada lagi? Terima kasih, Nur Hidayat. Ada lagi? Cukup? Sudah? Nah, sekarang sih 40 ya, udah pas juga sebenarnya. Oke, Bapak, setelah memang ya, Pak, apa namanya? Ah ya, siapa ini? file yang minggu kemarin yang Word bisa dikirim nggak, Pak? Oh iya, astagfirullahaladzim. Oke, oke, siap. Nanti saya kirim langsung ya. Maaf ya, Iya, tadi ya, PJ. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti saya kirim. Memang ya, sebenarnya saya juga maunya tuh, apa namanya tuh siang. Kalau malam ini ya, apa namanya, ya seperti itu lah contohnya. Apa itu, saya sedang menuju ke tempat ibu ya, keluarga ibu rame memang. Nah, kenapa saya mau saat malam? Karena yaitu Latsar itu, ini udah record, hentikan dulu, udah selesai.